Hah? Cek ya. Namo Buddhaya Bante, Namo Buddhaya para yogi. Di sini saya mohon maaf dulu ya sebelumnya ya kepada Bante, kepada semuanya. Saya sebenarnya sudah banyak mengalami kehidupan yang pertama kali hampir mati, yaitu ada sudaku begitu kencang. Jadi kan saya jadi sales, tapi saya belok ke kiri jatuh hanya jahit. Jadi bukan kita mau membela diri ya, tetapi itulah kehidupan nyata. Bosan dalam keseharian hidup, kita harus menghadapinya dengan tabah dan sabar. 3 kali, detuni 4 kali. Tapi saya tetap tabah menjalani hidup ini demi menghidupi anak. Jadi di sini kita meditasi bukan, oh dia meditasinya begitu lama, saya cuma sedikit, bukan. Tetapi kualitas meditasi artinya kita pada saat meditasi, kita harus benar-benar fokus. Kalau saya waktu meditasi di sebelah kiri, kanan, atau siapapun jalan, saya nggak tahu. Saya tidak mau tahu. Karena ini adalah kesempatan buat diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi orang lain mau gimana, itu kita tidak mau tahu. Karena diri kita sendiri udah banyak mengalami penderitaan. Jadi di sini pun saya sangat berterima kasih kepada adik saya yang telah membawa saya ke sini. Sebelumnya saya tidak mengerti meditasi dan tidak pernah meditasi sekalipun. Baru pertama kali ini karena diberi motivasi oleh Bante, juga oleh para yogi yang memberi saya semangat hidup. Walaupun kita di usia tua, tapi kita harus terus belajar. Jika kita mau belajar duka derita itu sesusah apapun, kita harus menghadapi hidup ini. Jadi walaupun saya pertama kali meditasi, pada awal meditasi saya sudah jatuh hari pertama, tapi saya memberi semangat sendiri. Saya harus bisa, saya harus belajar. Saya ingat kata orang tua saya dalam bahasa Jawa bilang, kut lancar pintu tuna. Artinya kalau kita rajin, kita punya tenaga untuk mencari uang, untuk bisa belajar, itulah rajin. Jadi kita tidak boleh ada kamus dalam malas, karena malas itu tidak ada obatnya. Sakit bisa diobati, karena banyak dosa kan, kita bilang saya dosa masa lampau. Jadi di saat ini dikasih kesempatan untuk belajar meditasi, apalagi yang muda-muda harus jiwa lebih semangat. Ya, ini ya anak saya ya. Jadi harus jiwa lebih semangat untuk rajin bermeditasi. Jadi nanti adik pada pulang pun harus ngomong pada diri sendiri, saya setiap hari harus meditasi minimal 1 atau 2 jam, harus kasih waktu untuk diri sendiri. Jadi hidup ini walaupun mewah, walaupun kaya, tapi kalau batin kita tidak tenang, tidak kaya, artinya kita nanti bisa lahir lagi mungkin lebih menderita, tetapi melalui dukungan para dotator, para bante, para yogi, sehingga saya bisa belajar meditasi dan
mengerti meditasi. Padahal sebelumnya saya samar-samar, tidak mengerti sama sekali. Kata Bante, nanti kalau meditasi nanti bisa lihat ini, bisa lihat itu. Nah, itu banyak yang dikasih tahu teman-teman gitu. Tapi setelah ikuti meditasi ini, jadi lebih mengerti. Jadi inilah karma baik saya, ada kesempatan saya untuk belajar meditasi. Jadi pada saat meditasi hari pertama, terasa ini paha kiri ditusuk jarum, sakit luar biasa. Tetapi saya pertahankan kira-kira hampir 5 jam. Besoknya juga begitu. Lebih parah hari kedua. Di pantat ini kayak ditusuk-tusuk sampai 5 jam. Sangat-sangat bersyukur dikasih kesempatan untuk menahan diri, menahan sakit. Pada saat saya waktu berdiri, kaki kiri saya ditusuk, terus terasa panas. Tapi saya jatuh 2 kali, ketiga kali saya pertahankan gak boleh jatuh. Saya lawan, saya injak kaki kuat. Terasa sakit, saya tahankan. Udah lonceng bunyi pun saya tahankan. Terus saya bilang, memang inilah karma saya pasrahkan. Saya sebelumnya banyak dosa. Apapun yang terjadi saya terima dengan lapang dada. Jika saat ini saya mau mati, matilah. Akhirnya dia reda. Itu terakhir kali. Jadi itulah pengalaman saya nggak pandai ngomong, cuma saya cerita. Ada satu lagi. Pada saat hari kedua, saya bukan digigit nyamuk sebenarnya, digigit serangga. Pakai celana buka ada serangga. Ternyata kaki kiri, kaki kanan bengkak kayak orang saya ngomong gitu kan. Kanan ini dia bilang saya taruh obat, dia tahu saya taruh obat. Sebenarnya saya taruh obat karena ini digigit kayak saya ngomong gitu. Untuk saya bawa mobil, saya taruh kiri kanan. Dia itu udah tahan gatalnya, tahankanlah. Itu kalau orang nggak sabar pasti nggak mau meditasi lagi, pasti tidur. Tapi saya nggak tidur. Udah reda, nggak apa-apa, saya sambung lagi meditasi. Itu ada liku-liku di dalam meditasi, orang lain nggak kena, kenapa saya? Itulah karma saya. Saya harus terima dengan lapang dada. Itu. Jadi yang anak muda jangan sedikit aja kangkola, mayola, tuihola, aduh puasi lagi meditasi. Itu kecil, campur tu bangka, makan sudah bangka, cincin dia kecil. Bukan sudah ini kinsio, aku jadi kami saya kok sudah jadi makan sudah itu. Jadi yang muda-muda itu jangan putus asa. Udah tua, nggak putus asa. Kok orang kata dokter ini tulang rawan, nggak boleh naik sepeda motor. Tapi udah berenang kan. Tapi tetap naik sepeda motor hingga saat ini. Sekarang juga naik sepeda motor. Hari ini mau apa kan? Sehari sebelumnya beli bahan-bahan tuh bawa sini. Juga ini lutut 2 dinyatakan harus operasi, tapi tidak operasi. Dan kata tuh ada family bilang, coba kamu ke terapi deh. Terapinya kan dicek kanan ini udah lari 4 cm. Tapi saya nggak mau tahu, saya ingat itu Adri Wongso kan ada senam awe, itu tiap hari saya lakukan. Dan itu setelah ini saya meditasi di sini. Kenapa saya harus meditasi jalan? Ada alasannya. Karena biasa saya kalau naik turun tangga saya pasti pegang tangga. Pelan-pelan jalan demi lutut ini tidak lari. Tapi setelah meditasi jalan sehari penuh, saya coba turun tangga dengan cara meditasi jalan bisa naik turun tangga. Itu saya alami dan saya sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk saya
Mungkin ini ada satu karma baik supaya saya dapat mengikis kilesa saya. Itulah cerita kehidupan saya. Terima kasih kepada Ranti, terima kasih kepada semuanya yang telah memberi saya kesempatan hari ini. Saya setiap hari bangun pagi selalu mengucapkan bersyukur hari ini saya masih bisa bernafas. Terima kasih.